Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Wudong Xiangkun. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di medan perang kuno, di mana para pasukan masih mencoba menahan amukan dari gelombang monsternya. Terlihat semua benar-benar bekerja keras dalam menghadapi serangan monster yang kali ini. Tapi di sana karena aura jahatnya terlalu kuat, Pangeran Moling yang memang terkena efeknya malah cukuplah kewalahan. Sampai menyadari kalau para pasukan dinasti cahaya tidaklah membantu mereka, Lindong pun benar-benar sangatlah kesal. Apalagi serangan para monsternya juga tak berhenti sama sekali. Yang pada akhirnya daripada rekan-rekannya lah yang dalam bahaya, Lindong malah langsung mengajak Xiaoyan untuk menahan monsternya secara langsung. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Bahkan Pangeran Moling sempat menyuruhnya untuk kembali saja. Lindong, kau huilai! Tapi sayangnya ketika King Lindong sudah bergerak, di saat itu juga lah tak ada yang bisa menghentikannya. Jelas senior Xia yang merupakan anak buah dari Jin Fang pun hanya tertawa tipis karena faktanya dengan begini mereka tak perlu bergerak lagi. Yang pada akhirnya ditemani oleh Xiaoyan serta tombak apinya, Lindong pun benar-benar menunjukkan eksistensinya dan mulai menghajar monsternya satu persatu. Namun di sana senior Xia yang melihat tombak tersebut, ia pun juga sangat tertarik dan langsung merencanakan sesuatu yang licik. Sedangkan Lindong sendiri meskipun para monsternya sangatlah banyak, tapi dengan kemampuannya yang memang sudah berkembang pesat, ia pun beneran bisa menyapu bersih semua monster tersebut. Sontak Mansanlah yang sangatlah antusias atas tindakan dari Lindong barusan. Tapi sayangnya seketika itu juga Diao pun malah mengabarkan kalau ia merasakan aura yang sangatlah kuat. Bahkan di saat yang sama mereka pun langsung mendapatkan tekanan yang benar-benar luar biasa. Yang ternyata tepat di atas mereka terdapat monster yang sangatlah besar yang katanya merupakan monster di tingkat Nirvana 9 Yuan. Tentunya dengan datangnya monster tersebut kembali menyebabkan gelombang monster yang ketiga. Jelas Lindong yang memang berada di garis depan, ia pun langsung menyadari itu dan menyuruh semuanya untuk segera mundur. Apalagi monster yang kali ini adalah monster kalajengking api. Alhasil mau tak mau mereka pun bergegas mundur ke tembok yang kedua. Bahkan Lindong langsung mengajak semua teman-temannya untuk membantu pasukan di tembok kedua saja. Tapi sayangnya ketika ia mau pergi, senior Xia dan pasukan tadi pun malah mulai bergerak dan langsung menyerang Lindong. Tentunya ia pun hanya memberikan satu pilihan, selama Lindong mau memberikan tombak miliknya, maka masalah sebelumnya pasti akan ia lupakan. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal dan berniat untuk membantu. Namun jelas Lindong lah yang menolak dan menyuruh mereka untuk fokus membantu tembok kedua saja. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun nurut saja, yang membuat Lindong pun harus bertarung melawan para cecungu ini. Yang sudah jelas layaknya seorang penantang, senior Xia ini tak bisa diremehkan sama sekali. Tapi sayangnya hal itu masih belumlah cukup untuk menantang raja terakhir, ya kan? Terbukti dengan beberapa gerakan saja Lindong pun berhasil mendominasi pertarungannya. Di sanalah senior Xia pun bahkan dibuat kaget karena faktanya barusan Lindong baru saja melawan sekelompok monster, tapi sekarang energinya malah seperti tidak terkuras. Sampai ketika mereka mau melanjutkan pertarungannya, tiba-tiba muncullah sekelompok monster lagi. Bedanya monster yang kali ini malah bisa terbang dan langsung menyerang para pasukan dari senior Xia. Alhasil Lindong pun langsung memanfaatkan akan hal itu dan mencoba menyusul teman-temannya. Sementara di tembok kedua terlihat semua pun lagi-lagi bekerja sama untuk mengalahkan para monster-monsternya.
Sampai melihat Lindong yang akhirnya kembali, mereka pun mulai tersenyum lagi. Tapi sayangnya belum sempat join ke pertarungan, senior Xia tadi ternyata tetap mengejarnya. Namun bedanya ketika ia mau menyerang, tiba-tiba bos dari monster kalajengking pun muncul dan langsung mengeksekusi pria tersebut. Yang ternyata bosnya ini sudah di puncak dadaran alam pembentukan. Alhasil karena teman-temannya juga sibuk mengurusi para monster yang lain, mau tak mau Lindong pun mencoba melawannya. Dimana kali ini ia pun akhirnya mengeluarkan boneka darahnya. Tapi sayangnya bukannya nurut kepada Lindong, boneka darahnya ini malah menyerap energi jahat yang ada di sini. Sontak dialah yang kali ini sangatlah panik dan menyuruh Lindong untuk segera menyimpannya lagi. Apalagi boneka darahnya sudah hilang kendali dan malah menyerang Lindong itu sendiri. Yang pada akhirnya dengan harta penjara baratnya, Lindong pun mencoba menekan boneka tersebut. Bahkan ia juga sampai mengeluarkan jimat pelahapnya untuk menyegel lagi boneka itu. Dengan ini meskipun bos kalajengking belum dikalahkan, setidaknya satu masalah berhasil diselesaikan. Kemudian barulah ia pun fokus melawan kalajengkingnya yang kebetulan ingin menyerang Xiaoyan. Di sana Lindong pun sudah tak mau bermain-main dan langsung menggunakan teknik 1000 bayangan. Bahkan melihat monsternya yang masih bisa bertahan, ia juga mengkombokannya dengan teknik penciptaannya aka skill 3 dari perangko legend ya lur ya. Dengan ini bos dari monster kalajengking pun beneran berhasil dieksekusi. Sontak semua yang melihatnya benar-benar tambah semangat dan bergegas menghajar anak buahnya. Tapi di sana untuk Lindong karena banyaknya pertarungan yang ia lalui, kali ini energinya pun benar-benar sudah terkuras. Tentunya ia harus menyerap pil nirvana dari para monsternya ini jika ingin memulihkan diri. Di saat yang sama mereka pun juga merasakan lagi aura dari monster nirvana 9 yuannya. Tapi bedanya dia pun bilang kalau kali ini ada seseorang yang menyerangnya. Yang ternyata itu adalah para pasukan dari si cantik Xingzu. Bahkan Nona Xingzu malah menyuruh dua bawahannya untuk mundur saja sedangkan monsternya ini serahkan saja kepadanya. Di sanalah setelah melihat mata dari monsternya, Nona Xingzu pun sadar akan satu hal. Yang pada akhirnya karena monsternya mencoba menyerangnya, dengan kekuatannya ia pun tidaklah segan-segan untuk membunuh monster tersebut. Sontak menyadari kalau monsternya sudah kalah, para monster cecungu yang ada di bawah pun seketika juga langsung bergegas pergi. Dengan ini bisa dipastikan kalau Lindong dan kawan-kawan berhasil selamat dari serangan gelombang monster. Jelas Lindong pribadi masih sangatlah kaget sekaligus bertanya-tanya sebenarnya siapa yang bisa mengalahkan monster tersebut. Di sana Nona Xingzu pun hanya mengatakan dilihat dari matanya tadi monster itu pasti sudah dikendalikan. Sontak para bawahannya lah yang benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Nona Xingzu pun juga mengatakan kalau musuh yang kali ini sepertinya bukanlah orang yang sembarangan. Yang pada akhirnya karena ia sudah mencatat segel yang ada di mata dari monsternya tadi, ia pun menyuruh bawahannya untuk segera menyelidikinya. Balik lagi ke bawah, di sana semua pun sangatlah antusias sekaligus berterima kasih. Karena katanya jika bukan karena Lindong, mereka semua pasti sudah meninggoy. Tentunya menyadari kalau geng dari dinastiannya berhasil melewati masalah ini, ditambah lagi mereka juga langsung menyerap pil nirvana dari para monsternya. Mansan pun benar-benar sangatlah senang dan sudah membayangkan kalau semua perwakilan dari dinastian pasti bisa memasuki sekte super. Tapi sayangnya keantusiasan mereka itu seketika harus terhenti karena memang ia pun malah terkena serangan yang sangatlah telak. Tak hanya dia saja, Duyun juga terkena serangan itu. Yang sudah jelas ini adalah ulah dari pasukan Jinfang, di mana ia yang memang seraka berniat merebut semua pil tersebut. Sontak Pangeran Moling lah yang benar-benar marah besar dan mencoba melawannya. Tapi sayangnya karena energi mereka sudah terkuras ketika mengalahkan monster tadi, mereka lah yang benar-benar kewalahan. Bahkan Lindong sampai memaksakan diri untuk membantu pangeran itu. Tak hanya mereka saja, semua pasukan yang sudah dibantu oleh dinastian, mereka pun juga berniat untuk membantu. Tapi di sana Lindong lah yang menyuruh pangeran untuk mundur saja, sedangkan para cecungu ini serahkan saja kepadanya. Dengan ini duel antara Lindong melawan Jinfang selaku tuan muda dari dinasti cahaya pun tak bisa dielakkan lagi. Tentunya sebagai sesama pengguna tombak, Lindong pun menegaskan kalau Jinfang harus membayar semuanya. Ya lur ya, widih, sikat lord.
败家。 Bahkan Lindong pun langsung menggunakan mode transformasi keranya. Tapi sayang Jin Fang layaknya Lancelot sing dan tak bisa ditangkap sama sekali. Yang pada akhirnya mereka pun sama-sama menggunakan tombak miliknya untuk bertarung secara langsung. Di sanalah Pangeran Moling pun cukuplah kaget karena faktanya Lindong malah bisa mengimbangi seorang master di ranah setengah nirvana. Terlihat pertarungan mereka ini benar-benar sangatlah imbang, bahkan serangan demi serangan sama-sama bisa ditahan. Tapi layaknya villain yang sangat arogan, Jin Fang pun akhirnya tarung serius dengan mengeluarkan ribuan teknik tombaknya. Sontak untuk yang kali ini Lindong lah yang dibuat kewalahan. Apalagi Jin Fang juga tak mau memberi ampun dan langsung mengkombokannya dengan teknik penciptaannya yang disebut sebagai gempuran gajah suci. Tapi sayangnya this is King Lindong ya lur ya. Dimana ia pun juga tak mau kalah dan akhirnya menunjukkan teknik penciptaannya juga yang tak lain dan tak bukan adalah skill 3 dari Franco Legend. Bedanya jika sebelumnya hanyalah 2-3 jari saja, kali ini Lindong mengeluarkan 4 jari perangkonya. Alhasil teknik gempuran gajah suci yang disinyalir sangatlah kuat sekarang malah tak ada apa-apanya. Yang pada akhirnya Jin Fang pun harus terkena serangan telak dan malah dinyatakan kalah. Jelas semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget termasuk Lang Tian itu sendiri. Tapi di sana di pertarungan meskipun sudah terluka cukup parah, Jin Fang tetap menolak untuk menyerang. Di mana kali ini ia pun memerintahkan semua muridnya untuk membentuk formasi cahaya suci. Sontak menyadari kalau formasi ini sangatlah kuat, awalnya Lindong dan Xiao Yan pun mencoba melarikan diri. Sayangnya hal itu tidaklah sempat yang membuat mereka pun mau tak mau harus terkurung. Apalagi ketika teman-temannya mau membantu, para murid dari dinasti cahaya ini juga bergegas menghalanginya. Sedangkan di dalam formasi, Jin Fang pun langsung menyatukan semua kekuatan spiritualnya untuk benar-benar membunuh Lindong. Untungnya dengan mengerahkan semua kekuatannya, Lindong pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya yaitu teknik 5 jari dari skill 3 Perangko Legend. Alhasil untuk yang kali ini Jin Fang pun sudah tak bisa apa-apa lagi. Bahkan di saat itu juga lah ia dan beberapa teman-temannya pun harus menghembuskan napas terakhir ya kan. Dengan ini bisa dipastikan kalau geng dari Lindong lah yang memenangkan pertarungannya dan berhasil merebut tembok kotanya. Tapi untuk Lindong sendiri karena baru pertama kali ia menggunakan teknik 5 jari, kekuatannya pun benar-benar terkuras habis. Sontak Lang Tian yang memang masih menyimpan dendam ialah yang malah memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Lindong. Awalnya Pangeran Moling lah yang tak tinggal diam dan mencoba untuk membantu Lindong. Sayangnya Lang Tian sudah tak peduli lagi dan tetap mencoba menyerangnya. Untungnya Lindong masih memiliki satu senjata terakhir yaitu jimat leluhur pelahap. Jelas Lang Tian yang baru pertama kali melihat teknik tersebut benar-benar sangatlah panik dan sampai memanggil roh jiwanya. Yang pada akhirnya karena Pangeran Moling dan jajaran teman-teman yang lain juga berpihak kepada Lindong, jadi Lang Tian lah yang kali ini tak mau memaksakan diri dan memutuskan untuk segera mundur. Dengan ini bisa dipastikan kalau Lang Tian juga berpisah dengan mereka. Sementara di sisi lain, Nona Xingzu yang masih mencoba menyelidiki soal segel dari monsternya tadi, seketika ia pun malah dihampiri oleh seorang pria yang bernama Yuan Chang. Diketahui ia berasal dari sekte Yuan dan merupakan seorang pangeran. Bahkan ia juga sudah di ranah alam nirvana 9 Yuan atau tahap terakhir. Sontak melihat Pangeran Yuan yang mencoba menggodanya, Nona Xingzu pun hanya mengatakan kalau tujuannya di sini karena diperintahkan oleh gurunya untuk menyelidiki medan perang kuno. Yang ternyata sama dengan Pangeran Yuan, tujuannya juga untuk menyelidiki medan perang kuno yang diperintahkan oleh gurunya juga. Alhasil Nona Xingzu pun langsung menjelaskan soal segel yang ia temukan tadi yang katanya semua monster nirvana di sini pasti sudah dikendalikan oleh seseorang. Jelas dengan begini mereka pun yakin kalau medan perang kuno pasti sudah disusupi oleh seseorang. Yang pada akhirnya daripada basa-basi, Nona Xingzu pun bergegas melanjutkan penyelidikannya. Sontak Pangeran Yuan yang ditinggalkan begitu saja, ia pun hanya bilang suatu saat ia pasti akan mendapatkan hati dari si Nona. Bahkan ia pun juga langsung bergegas mengikutinya.
Dan benar saja, di sisi lain terlihat ada sekelompok pasukan misterius yang memang menargetkan orang-orang dari sekte super. Sedangkan untuk Lindong, setelah pertarungan berdarah tadi, ia pun langsung bergegas memulihkan diri. Tak hanya itu, ternyata Lindong juga merebut teknik penciptaan milik Jin Fang tadi, yaitu gempuran gajah suci. Yang sudah jelas layaknya seorang jenius, tak butuh waktu yang lama Lindong pun juga berhasil menguasainya. Tapi ia malah tidaklah terlalu senang karena faktanya ia pribadi masih belum terlalu bisa untuk mengendalikan 5 jari dari tekniknya sendiri. Tentunya ia pun berpikiran dengan kekuatannya yang masih seperti ini, takutnya jika bertemu dengan musuh yang jauh lebih kuat, ia pasti tak akan bisa berbuat banyak. Alhasil Xiao Diaola yang kali ini memberikannya sebuah harapan baru dengan memberikan Lindong teknik dari tubuh emas Nirvana. Dijelaskan tubuh emas Nirvana ini adalah teknik pemurnian tubuh di tingkat manifestasi. Jelas jika Lindong bisa menguasainya, seharusnya ia juga akan bisa mengendalikan teknik 5 jarinya. Apalagi ia yakin dengan bantuan dari jimat pelahap, seharusnya Lindong juga pasti bisa mempelajari teknik tersebut. Tapi di sana meskipun semua arahan dari Xiao Diao sudah dituruti, ditambah juga dengan jimat pelahap serta beberapa pil Nirvana, ternyata untuk menguasai tubuh emas Nirvana tidaklah semudah itu. Terbukti Lindong masih sangatlah kesulitan untuk menguasainya. Yang ternyata untuk membentuk tubuh emas ini juga harus melalui penyucian api Nirvana terlebih dulu. Untungnya dengan kemampuannya yang memang sudah berkembang pesat, meskipun harus melalui waktu berhari-hari, pada akhirnya Lindong pun bisa memahaminya. Dengan ini Lindong mempunyai satu teknik yang baru, yaitu tubuh emas Nirvana. Jelas Lindong pribadi benar-benar sangatlah senang dan akhirnya pede kembali untuk bersaing di medan perangnya ini. Tapi minusnya puluhan ribu pil Nirvananya harus terkuras habis hanya karena mempelajari teknik tersebut. Untungnya Lindong tak terlalu mempermasalahkannya dan langsung mengajak mereka semua untuk kembali ke kota Yangnya terlebih dulu. Balik lagi ke Nona Xingzu, di sana setelah cukup lama melakukan penyelidikan, mereka pun akhirnya merasakan sesuatu yang aneh di dalam sebuah goa. Tapi di sana Pangeran Yuan yang memang ingin caper, ia pun malah langsung menerobos masuk ke dalam goa tersebut. Alhasil alih-alih terlihat hebat, ia malah hampir saja tertelan oleh monster di tingkat Nirvana. Ya lur ya, waduh. Dimana monster yang kali ini sama seperti monster kemarin yang memang sudah dikendalikan. Untungnya Pangeran Yuan masih diberikan kesempatan untuk sedikit pamer dan langsung bergegas mengalahkan monsternya itu. Berbeda dengan si Nona, ia tidaklah fokus kepada monsternya, melainkan langsung mengejar seseorang yang mengendalikannya. Yang sudah jelas dengan kerjasama mereka berdua, tak butuh waktu yang lama untuk menangkap penyusup ini. Di sanalah mereka pun baru tahu kalau penyusup ini berasal dari wilayah Suan Barat. Jelas Nona Xingzu sendiri mencoba menginterogasinya kenapa mereka repot-repot datang ke timur. Sayangnya pria tersebut lebih memilih untuk meledakkan diri daripada mengatakan identitasnya. Tapi sebelum itu ia pun juga bilang kalau sekte super seperti mereka ini akan segera mati semua. Ya lur ya, waduh. Di sini Mimin pun menyimpulkan kalau Nona Xingzu ini beneran berasal dari sekte super. Tentunya karena musuh merupakan pasukan dari wilayah barat, si Nona juga tak mau bertindak gegabah dan berniat melaporkan kepada gurunya terlebih dulu. Sama halnya dengan Pangeran Yuan, ia pun juga melakukan hal yang sama. Sedangkan untuk Lindong, sesampainya di kota Yang, tentunya layaknya pahlawan bagi semua orang, ia pun langsung disambut dengan meriah. Sampai Pangeran Maolinglah yang menghampirinya dan mengatakan kalau Nonamu mempunyai satu informasi penting. Yang ternyata menurut rumor beredar di dekat dari kota Yang ini ada tempat yang disebut sebagai Lembah Lean, di mana di dalamnya juga terdapat banyak harta kuno seperti sebuah artefak, teknik dan berbagai obat-obatan. Jelas karena Lindong sudah kembali, jadi Nonamu pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke sana saja. Awalnya Pangeran Maoling tak mau pergi ke sana karena faktanya tempat seperti itu juga akan didatangi oleh dinasti di tingkat tinggi. Tapi Nonamu pun juga mengatakan kalau di lembah tersebut rumornya juga terdapat pohon roh jimat surgawi. Tianfu Lingshu. Sejadi pohon tersebut katanya bisa meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan. Bahkan menurut catatan di kerajaan, pohon roh ini merupakan harta yang sangatlah langka. Bahkan jika mereka bisa menyempurnakannya, maka seorang master jimat pasti akan meningkat menjadi master jimat surgawi.
Tapi di sana Lindong awalnya sedikit curiga kenapa Nonamu malah mengatakan ini kepada mereka. Namun si Nona pun hanya bilang setelah pertempuran melawan dinasti cahaya kemarin, ia sudah percaya penuh kepada mereka berdua. Apalagi jika ia masuk sendiri, takutnya ia hanya akan mengantarkan nyawa. Alhasil mereka pun setuju akan hal itu dan besok akan langsung berangkat. Tapi di sana untuk dia melihat tingkah dari Nonamu ini, ia pun hanya mengingatkan agar Lindong tetap harus waspada. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di depan pintu masuk dari lembahnya. Namun terlihat tepat di depan sana sudah ada dua dinasti yang sedang bertarung. Yang ternyata itu adalah para pasukan dari dinasti Moyan yang salah satunya bernama Lipan. Sedangkan di sudut sebelah adalah para pasukan dari dinasti Xuanbing. Sontak Lindong dan kawan-kawan yang melihatnya, mereka juga tak mau bertindak gegabah dan memutuskan untuk memantau dulu. Sampai di pertarungan juga muncul tuan muda dari dinasti Xuanbing yang bernama Huayun, di mana ia sudah di ranah nirvana 1 yuan. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan teknik hujan esnya. Tapi sayangnya pihak musuh juga tidaklah mengirim para cecunguk saja, melainkan juga ada seniornya yang bernama Chenmu. Dikatakan Chenmu ini sama seperti Huayun yang juga sudah di ranah nirvana 1 yuan. Namun bedanya karena dinasti Moyan ini adalah salah satu dinasti teratas, Chenmu pun hanya mengancam siapapun yang ingin masuk ke dalam maka harus melewati dinastinya terlebih dulu. Alhasil menyadari kalau musuh memang jauh lebih kuat, Huayun pun tak mau bertindak gegabah dan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam. Di saat yang sama, sayangnya Lindong dan kawan-kawan juga ketahuan oleh Huayun ini. Sontak melihat mereka yang juga ingin masuk ke dalam, Huayun pun hanya tertawa tipis dan mengusir mereka semua. Sayangnya Lindong yang memang tak takut dengan siapapun, ia pun lebih memilih untuk bertarung daripada melarikan diri. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Yang sudah jelas dengan teknik tubuh emasnya tadi dikombokan juga dengan teknik 5 jarinya, Lindong bahkan bisa mengimbangi praktisi di ranah nirvana. Bahkan teknik pertahanan milik Huayun seketika bisa dihancurkan. Sontak menyadari kalau Lindong bukanlah orang biasa, Huayun lagi-lagi mengalah dan malah mengenalkan diri. Bahkan ia juga tak mau menambah musuh dan membiarkan Lindong untuk masuk ke dalam juga. Jelas para pasukannya lah yang kali ini sangatlah kaget karena memang Lindong itu hanyalah orang dari dinasti bawah yang tak perlu mereka takuti. Tapi ternyata alasan Huayun mengalah dari tadi bukan karena ia takut, melainkan ingin mengadu domba musuh-musuhnya terlebih dulu. Tentunya di saat kedua kekuatan sudah saling bertarung, barulah mereka akan memanfaatkan kesempatannya. Sedangkan Lindong sendiri di sana menyadari kalau dinasti Moyan juga mengincar pohon surgawi, ia pun langsung membagi tugas. Di mana Pangeran Moling dan Nonamu akan mencari di lantai atas, sedangkan ia sendiri akan mencari di lantai bawah yang memang sudah dikuasai oleh dinasti Moyan. Yang sudah jelas alasan Lindong berani mencari sendirian karena memang ia adalah seorang master jimat, di mana dengan kekuatan spiritualnya tak butuh waktu yang lama Lindong pun berhasil menemukan pohon tersebut. Tapi minusnya karena hal itu juga lah membuat ruangannya pun menjadi runtuh yang membuat Lipan dan para pasukannya tadi juga bergegas pergi ke sana. Balik lagi ke Lindong, di sana dijelaskan selama ia bisa mengambil simbol roh dari pohon rohnya, maka pohon roh simbol surgawi pasti akan jadi miliknya. Namun tentunya untuk mengambil simbol tersebut juga tidaklah mudah karena ternyata pohon roh ini juga memiliki kesadaran sendiri. Terbukti ketika Lindong mencoba untuk mendekat, ia pun juga langsung melawan menggunakan akar-akarnya. Bahkan meskipun Lindong sudah mewarisi gocekan Messi, ia tetap tak bisa mendekat sama sekali. Sampai Lipan dan para pasukannya pun akhirnya tiba di sana. Sontak Lindong lah yang menjelaskan kalau tujuannya di sini adalah sama seperti mereka, yaitu berburu harta karun. Sayangnya sebagai seseorang dari dinasti ternama, Lipan pun hanya bilang semua harta yang ada di sini adalah milik dari dinasti Moyannya. Bahkan menyadari kalau Lindong masih di bawahnya, ia pun juga tidaklah segan-segan dan langsung memberikan serangannya. Yang pada akhirnya ialah yang langsung gerak duluan untuk merebut simbol roh dari pohon tersebut.
Sayangnya Lindong yang memang menyadari kalau pohonnya tidaklah sesederhana itu, ialah yang memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan teknik 1000 bayangannya. Dengan ini Lindong pun berhasil mengecoh semua akar pohonnya dan beneran berhasil mengambil simbol rohnya. Tapi jelas untuk Lipan ia juga tak mau memberikannya begitu saja dan lagi-lagi mencoba untuk merebut. Untungnya Lindong yang memang pintar, ia pun langsung mengeluarkan boneka darahnya dan menghancurkan ruangan di sana. Alhasil malah Lipan sendirilah yang harus tertimpa oleh bebatuannya. Sontak Lindong pribadi juga tak mau menyia-nyiakannya dan langsung bergegas pergi keluar. Di luar secara kebetulan ia pun malah bertemu dengan kedua temannya tadi, yang ternyata karena pertarungan tadilah membuat mereka pun sedikit khawatir sampai-sampai ikut turun ke bawah. Selain itu dengan kekuatannya Nona Mula yang berhasil mengecoh semua pasukan musuh. Tapi sayang untuk Lipan dan para pasukannya tadi lagi-lagi malah berhasil menemukannya. Bahkan Lipan yang memang sudah bonyok, ia pun langsung memerintahkan semua pasukan untuk mulai menyerang. Yang pada akhirnya Lindong pun kembali mengeluarkan jurus andalan dengan menghancurkan bebatuannya. Sontak Nonamu yang melihatnya kali ini malah ialah yang mengajak mereka untuk mengikutinya saja. Sampai singkat cerita mereka pun tiba di suatu tempat yang dipenuhi oleh banyak patung batu. Selain itu di sanalah mereka pun juga menemukan harta berharga yang katanya adalah kunci rahasia kuno. Jadi kunci rahasia kuno inilah yang dicari-cari oleh semua orang untuk memasuki ruangan rahasia kunonya. Bahkan semua teknik dan obat-obatan yang ia sebutkan tadi juga ada di dalam ruangan tersebut. Tapi di sana Lindong pun berpikiran jika kuncinya memang seberharga itu, tak mungkin kuncinya bisa ditemukan dengan mudah seperti ini. Sampai di tengah-tengah kebingungan itu, kali ini mereka pun malah disambut oleh Chenmu dan para pasukannya. Tentunya tak hanya mereka saja, Lipan yang juga berasal dari dinasti Moyan juga akhirnya berhasil nyusul. Di sanalah Lipan pun mengatakan kalau Lindong sudah merebut simbol roh dari pohon surgawi. Alhasil Chenmu yang tadinya tak berniat untuk mencari masalah, sekarang ia pun langsung memutuskan untuk melawan. Untungnya Lindong tidaklah kehabisan akal dan langsung mengancam, dimana jika Chenmu berani macam-macam maka kunci tersebut pasti akan ia hancurkan. Sontak Chenmu lah yang kali ini cukuplah gentar dan menjanjikan selama Lindong mau memberikan kunci tersebut maka ia pasti akan melepaskannya. Tapi sayangnya di saat itu jugalah Huayun dari dinasti Suabing tadi tiba-tiba muncul. Bahkan Huayun lah yang memutuskan untuk menyerang duluan karena katanya untuk masalah kunci rahasia kuno mereka tak akan mengalah sama sekali. Jelas Lindong yang melihatnya, ia pun langsung memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan kuncinya kepada Huayun secara cuma-cuma. Alhasil Chenmu lah yang kali ini tidak terima, yang membuat pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Sedangkan Lindong dan para pasukan mereka pun tak mau memaksakan diri dan mencoba untuk segera kabur. Tapi sayangnya Lipan yang memang sudah dihajar tadi ialah yang tak mau melepaskannya dan masih saja menghadang Lindong. Yang pada akhirnya menyadari kalau Lipan ini juga tak bisa diremehkan sama sekali, ia pun menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan dan mencari kunci yang asli. Karena ternyata Lindong pribadi sudah mengetahui kalau kunci tersebut bukanlah kunci yang asli. Alhasil kedua temannya pun juga tak keberatan sama sekali. Sama halnya dengan Lindong, ia juga tak mau berlama-lama dan langsung mengeluarkan harta penjara baratnya untuk menggeprek Lipan. Dan kemudian ia pun juga langsung bergegas pergi. Di sana terlihat untuk pertarungan antara Chenmu dan Huayun masih sangatlah imbang, di mana keduanya masih sama-sama memperebutkan kunci tersebut. Sampai pada akhirnya ketika mereka menekan kuncinya, di sanalah mereka pun baru sadar kalau kunci ini beneran adalah kunci yang palsu. Karena ternyata kuncinya bukanlah kunci untuk membuka rahasia kuno, melainkan untuk mengaktifkan semua patung di sana. Alhasil mereka pun malah harus dibuat repot karena menghadapi patung-patung batunya. Jelas mereka berdua benar-benar sangatlah marah kepada Lindong karena sudah menipunya. Apalagi patung batunya ini juga sudah setara dengan seseorang di ranah nirvana. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun tetap harus melawan para patung tersebut.
Sama halnya dengan Nonamu dan Pangeran Moling, mendengar keributan itu, mereka berdua pun lagi-lagi mencoba menghampirinya. Sayangnya mereka juga dihadang oleh patung batunya. Tapi anehnya Nonamu malah bisa dengan mudah mengalahkannya. Bahkan ia pun juga tidaklah segan-segan untuk meninggalkan Pangeran Moling. Balik lagi ke Lindong, di sana dengan mengandalkan penciuman dari Xiao Diao, mereka pun mencoba untuk mencari kunci yang asli. Tapi sayangnya dengan aktifnya patung batu tadi, ternyata juga berefek kepada Lindong yang juga harus ikut diserang. Untungnya Xiao Diao berhasil menemukan keberadaan dari kunci yang asli yang katanya berada di dalam salah satu dari patung di sana. Dan benar saja ketika Lindong menghancurkannya, ia pun beneran mendapatkan kunci kuno yang asli. Sontak dengan dapatnya kunci yang asli, semua patung yang aktif tadi seketika langsung berhenti. Di sanalah para tuan muda pun mulai curiga dan bergegas mengejar Lindong. Bahkan dari kejauhan mereka sudah memberikan serangannya dan menyuruh Lindong untuk menyerahkan kunci tersebut. Tapi lagi-lagi Nonamu seketika langsung muncul dan menyerang kedua tuan mudanya. Bahkan dengan gelagatnya yang cukuplah mencurigakan, malah ialah yang berniat untuk merebut kunci tersebut. Untungnya Lindong dengan cepat mengambilnya, yang membuat kuncinya pun malah memunculkan sebuah portal dan langsung menteleportnya. Namun di sana dengan kecepatannya, Nonamu juga berhasil nyusul dan masuk juga ke dalam portal tersebut. Sontak kedua tuan muda lah yang benar-benar sangatlah marah atas kejadian ini. Tapi meskipun begitu, menyadari kalau bawahannya berhasil menangkap Pangeran Moling yang notabene adalah temannya Lindong, Chenmu pun langsung menyusun sebuah rencana licik. Balik lagi ke Lindong, di sana ia pun langsung tiba di suatu tempat yang katanya adalah ruangan spesial dari kunci kunonya. Terlebih lagi ia melihat sosok misterius yang memegang kunci kunonya tadi. Tapi jelas tak hanya Lindong saja, Nonamu yang juga ikutan masuk tadi juga ada di sana. Di sanalah Lindong pun beneran mencurigai gerak-gerik dari Nonamu ini. Apalagi dengan kekuatan yang ia tunjukkan tadi, seharusnya ia bisa dengan mudah mendapatkan kunci kuno tanpa harus bergabung dengan mereka. Yang ternyata selama ini Nonamu sudah menyembunyikan kekuatannya. Tentunya Lindong pun beranggapan kalau ia hanya memanfaatkannya supaya tidak mendapatkan masalah dari dua dinasti teratas. Dan benar saja, ternyata tak hanya menyembunyikan kekuatan, Nonamu juga menyembunyikan penampilannya. Di sana karena gelagatnya sudah ketahuan, ia pun tak keberatan menunjukkan diri yang asli dan berniat merebut kunci tersebut. Tapi jelas Lindong juga tak mau memberikannya begitu saja dan lebih memilih untuk bertarung. Yang tanpa diduga dengan cambuk miliknya, Nonamu ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan sekelas boneka darah dan Xiaoyan aja bisa dengan mudah ia kalahkan. Sontak Lindong yang melihatnya kali ini ialah yang mencoba untuk melawannya. Tapi sayangnya Nonamu benar-benar terlalu OP. Bahkan meskipun melawan dua orang sekaligus, ia tetap tak tersentuh sama sekali. Yang pada akhirnya malah Lindong lah yang harus terkunci dengan teknik cambuk miliknya. Namun meskipun begitu, Nonamu tak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin mengambil kuncinya saja. Sayangnya Lindong yang memang tak mau membiarkannya, kali ini ia pun diam-diam mengeluarkan jimat pelahapnya. Bahkan dengan licik ia juga menggunakan teknik 1000 bayangan untuk mengambil kunci tersebut. Belum sampai di situ, Lindong juga mengeluarkan lagi portal dari kunci kunonya yang membuat Nonamu pun seketika langsung diteleport keluar. Sontak melihat trik tersebut, dialah yang benar-benar memujinya. Tapi Lindong pribadi juga tak mengetahuinya dengan jelas karena katanya portal dari kuncinya ini malah bisa dikendalikan. Tentunya karena barang yang dicari sudah didapat, Lindong pun langsung berniat untuk keluar lagi. Apalagi Pangeran Moling juga masih ada di luar. Sayangnya Xiao Diao lah yang melarangnya karena faktanya dengan Lindong mendapatkan kunci yang asli, semua dinasti termasuk Nonamu tadi pasti sudah menunggu di luar. Dan oleh sebab itulah ia pun menyarankan daripada ia bertindak gegabah, lebih baik Lindong berlatih dulu di tempat ini sekaligus menyempurnakan simbol roh dari pohon surgawi tadi. Terlebih lagi jika ia berhasil melakukannya, ia pasti akan menjadi master jimat tingkat surgawi. Yang pada akhirnya Lindong pun nurut saja dan bergegas menyempurnakan simbol tersebut. Tapi di sana sosok misterius yang memantau tadi tiba-tiba malah bereaksi dan langsung masuk ke tubuh Lindong.
Dan benar saja, di alam bawah sadarnya ternyata sosok misterius ini adalah sisa mayat yang ada di sini, di mana ia memang memancing orang-orang berbakat untuk mengambil kunci kunonya supaya ia bisa merebut tubuh dari orang tersebut. Jelas karena tubuh Lindong sangatlah bagus dan sudah mendapatkan banyak manfaat juga, ia pun beneran tak akan melepaskannya. Sontak Lindong lah yang benar-benar sangatlah marah, apalagi ternyata sisa mayat ini juga sudah mengunci kekuatan spiritualnya. Alhasil Lindong pun tak bisa berbuat banyak dan bisa dengan mudah ditangkap oleh mayat tersebut. Tapi untungnya ketika ia mau mengambil tubuhnya, Xiao Diao pun akhirnya muncul. Yang tanpa diduga melihat sosok dari Xiao Diao, mayat ini pun cukuplah gentar. Bahkan menyadari kalau Diao ini juga hanyalah sisa jiwa, ia pun malah menawarkan selama Xiao Diao mau membantunya mengambil tubuh Lindong, maka ialah yang akan membangkitkan Xiao Diao lagi. Sayangnya Xiao Diao langsung menolak akan hal itu dan langsung menghajar mayat tersebut. Bahkan layaknya seseorang yang kuat di zaman dulu, Xiao Diao juga bisa dengan mudah mengeluarkannya dari tubuh Lindong. Sontak Lindong di dunia nyata pun akhirnya tersadar lagi, yang pada akhirnya ia pun menggunakan jimat pelahapnya untuk mengalahkan sisa mayat tersebut. Alhasil ditambah juga dengan penyempurnaan dari simbol pohon surgawi, Lindong pun secara resmi menjadi master jimat tingkat surgawi. Jelas ia pun lagi-lagi sangatlah berterima kasih kepada Xiao Diao atas tindakan cepatnya tadi. Tapi meskipun begitu, Lindong juga sedikit bertanya-tanya kenapa pada saat mereka pertama bertemu dulu, Xiao Diao tidak langsung merebut tubuhnya. Namun di sana Xiao Diao pun hanya bilang jangan samakan ia dengan sisa mayatnya tadi. Apalagi ia ini adalah anggota ortodoks dari klan iblis surgawi. Jadi tubuh dari manusia fana tak membuatnya tertarik sama sekali. Alhasil Lindong pun tak terlalu mempermasalahkannya. Apalagi ia juga sudah berjanji pasti akan membantu Xiao Diao untuk mendapatkan tubuh aslinya lagi. Yang pada akhirnya karena semuanya sudah selesai, barulah mereka pun bergegas pergi keluar. Tapi di sana sesampainya di luar, mereka pun langsung dibuat kaget melihat pedang milik Pangeran Moling. Apalagi Chen Mu tadi juga sudah meninggalkan sebuah pesan. Dalam 5 hari Lindong harus menukarkannya dengan kunci kuno di kota batu iblisnya. Yang sudah jelas tanpa basa-basi lagi, Lindong pun langsung bergegas pergi ke sana. Bahkan Xiao Diao langsung menyelinap masuk ke dalam kota untuk mengecek keadaannya. Yang ternyata Pangeran Moling beneran sudah disandra oleh Chen Mu dan pasukannya. Tapi minusnya sudah beberapa hari disiksa, Pangeran Moling ini bahkan tak mau bersuara, apalagi mengatakan soal Lindong. Sampai salah satu pasukan lah yang melaporkan kalau di hutan depan, para murid-murid yang sedang berburu binatang iblis malah diserang oleh seekor harimau yang kuat. Alhasil Chen Mu pun langsung menyuruh Li Pan lah yang membawa beberapa pasukan untuk menangkap harimau itu. Sedangkan Xiao Diao sendiri, ia pun juga langsung melaporkan kepada Lindong soal keadaan yang sedang terjadi. Bahkan ia juga sampai dibuat kagum dengan tekad dari Pangeran Moling. Alhasil setelah mendengar semuanya, apalagi Li Pan sedang membawa pasukan untuk masuk ke hutan, kali ini Lindong lah yang juga memiliki ide yang licik. Yang sudah jelas Lindong langsung memasang sebuah penghalang di dalam hutannya yang membuat Li Pan dan para pasukan pun tak bisa kemana-mana. Tentunya di saat mereka sedang berkumpul, barulah Lindong pun memunculkan diri dan berhasil menangkap mereka semua. Balik lagi ke kota iblis, di sana menyadari kalau Lindong masih tak kunjung datang, Chen Mu pun beneran habis kesabaran dan berniat untuk membunuh Pangeran Moling. Tapi di sana di saat itu jugalah seorang pasukan pun datang dan melaporkan kalau Li Pan dan para pasukan yang lain juga sudah disandra oleh Lindong. Bahkan kali ini Lindong lah yang mengancam jika para pasukannya ingin selamat, maka harus ditukarkan dengan Pangeran Moling. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kesal. Bahkan seorang pasukan pun sampai menawarkan agar mereka melaporkan saja kepada senior Sichuan. Tapi sayangnya Chen Mu menolak akan hal itu karena katanya ia ingin memberikan seniornya sebuah kejutan dengan merampas kunci kuno milik Lindong. Yang pada akhirnya mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Awalnya Chen Mu masih saja mengancam agar Lindong mau menyerahkan kunci kunonya. Sayangnya Lindong lah yang langsung mengancam balik dengan menyerang semua pasukannya. Alhasil Chen Mu yang memang setia kawan, ia pun bersedia melakukan pertukaran dan melepaskan Pangeran Moling. Dengan ini Lindong dan Pangeran Moling pun beneran bisa selamat. Bahkan mereka langsung berniat untuk segera pergi.
告辞。 Tapi sayang, masalah belum selesai sampai di sini. Tentunya Chenmu yang memang licik, ia pun langsung memasang sebuah penghalang agar Lindong tak bisa kemana-mana. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Di sana, meskipun Lindong sudah menjadi master jimat surgawi, Chenmu tetap tak gentar sama sekali karena katanya di hadapan praktisi Rana Nirvana hal itu tetap bukanlah apa-apa. Tapi sayangnya dengan meningkatnya Lindong menjadi master jimat surgawi, ia pun benar-benar bertambah OP dan bisa mengimbangi musuhnya itu. Sontak hal itu membuat Chenmu pun semakin kesal dan akhirnya menunjukkan salah satu teknik terkuat. Namun again, this is King Lindong, ya kan? Dimana ia pun langsung mengeluarkan segel petir dan angin selaku teknik dari master jimat surgawi. Alhasil teknik terkuatnya pun bisa dikalahkan hanya dengan kedipan mata. Bahkan kali ini Chenmu lah yang harus menerima serangan yang telak. Tak hanya Chenmu saja, para pasukannya yang mencoba untuk menyerang juga langsung terkena teknik dari segel tersebut. Tapi untungnya Lindong masih mau berbelas kasih dan memutuskan untuk segera pergi. Namun sayangnya untuk yang kali ini malah muncul lagi seorang praktisi yang juga sudah di Rana Nirvana. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan, ia adalah senior siswan yang sempat dibicarakan tadi. Tentunya berbeda dengan Chenmu ataupun Huayun, senior siswan ini benar-benar sangatlah kuat. Terbukti Lindong pribadi juga dibuat gentar dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya si Suan tak mau melepaskannya begitu saja dan tetap mengejar mereka bertiga. Sampai setelah sedikit adegan kejar-kejaran, Xiaoyan dan Pangeran Moling malah harus terkena serangan musuh yang membuat mau tak mau Lindong pun harus menghadapinya. Di sana Lindong juga langsung tarung serius dengan mengeluarkan teknik gempuran gajah milik Jin Fang kemarin. Bahkan ia beneran tak mau meremehkan musuh dan mengeluarkan semua yang ia punya termasuk transformasi keranya. Tapi sayangnya di hadapan dari senior siswan semua itu tak ada apa-apanya, ya kan? Waduh. Namun jelas Lindong juga menolak untuk menyerah dan akhirnya mengeluarkan 5 jari dari teknik perangko legendnya. Alhasil senior siswan yang memang tak expect akan hal itu, seketika ia pun harus menerima serangan telak. Sontak Pangeran Moling yang melihatnya langsung merasa di atas angin dan beranggapan kalau mereka sudah menang. Sayangnya tidak semudah itu ya lur ya. Bahkan karena serangan itulah membuat senior siswan pun semakin marah dan akhirnya mengeluarkan teknik golem miliknya. Yang pada akhirnya mau tak mau Lindong pun mengeluarkan senjata terakhirnya yaitu jimat leluhur pelahap. Tapi bedanya untuk yang kali ini jimat pelahapnya hanya bisa menahan serangan saja. Sontak Diao yang melihatnya langsung menyarankan agar mereka melarikan diri. Karena faktanya dari segi apapun Lindong bukanlah lawan dari siswan ini. Alhasil dengan mengandalkan portal teleport dari kunci kunonya, mereka pun beneran bergegas pergi. Namun meskipun begitu, siswan yang memang tak mau melepaskannya tetap memberikan serangan terakhir. Di sana untungnya Lindong dan kawan-kawan malah diteleport ke kota yang memang merupakan markasnya. Tapi sayangnya untuk serangan terakhir dari senior siswan tadi, ternyata Xiaoyan lah yang harus menerimanya. Bahkan seketika ia pun langsung jatuh pingsan. Sedangkan untuk para pasukan dari dinasti Moyan menyadari Lindong yang berhasil melarikan diri, tentunya Chenmu dan kawan-kawan pun langsung meminta maaf. Namun untungnya senior siswan tidaklah mempermasalahkannya karena faktanya Lindong ini memang tidaklah sederhana. Tapi karena kunci kunonya sudah direbut, maka Lindong sudah menjadi target buronnya ya lur ya. Waduh King. Sementara Lindong sendiri di sana setelah memeriksa lukanya Xiaoyan, sayangnya Xiao Diao lah yang mengatakan kalau mereka tak akan bisa menyembuhkannya. Kecuali mereka bisa mendapatkan esensi darah dari binatang iblis yang garis keturunannya mirip dengan Xiaoyan. Untungnya di saat itu juga lah mereka pun terpikir dengan harimau kuat yang memang sempat menyerang pasukan dari dinasti Moyan kemarin. Yang pada akhirnya mereka pun tak mau menunda-nunda dan bergegas berangkat ke hutannya. Tentunya untuk Pangeran Moling karena ia masih terluka parah, jadi ia pun akan tetap di sini.
Di sanalah Lindong pun akhirnya mengerti kemampuan teleport dari kunci kunonya ini, di mana karena mereka diteleportnya di dekat dari hutannya, jadi ia pun menyimpulkan kalau teleportasinya akan memindahkan mereka ke tempat yang pernah mereka kunjungi. Sampai singkat cerita, sesampainya di hutannya, dengan mengandalkan penciuman dari Xiao Diao, tak butuh waktu yang lama untuk mereka menemukan harimau tersebut. Yang sudah jelas malah mereka lah yang dibuat kaget karena ternyata harimau ini sudah di tingkat nirvana juga. Yang pada akhirnya karena harimaunya langsung menyerang, jadi mau tak mau pertarungan pun tak bisa dielakkan. Bahkan Lindong pun langsung menggunakan mode keranya. Tapi sayangnya layaknya monster di tingkat nirvana, harimau ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Lindong yang juga sudah mengeluarkan boneka darah malah tak berpengaruh sama sekali. Sampai Lindong pun akhirnya menggunakan harta penjara baratnya untuk membatasi pergerakan dari musuhnya. Di sanalah Diao pun mengatakan jika dalam adu serangan mereka tak akan memiliki kesempatan menang sama sekali. Dan oleh sebab itulah ia pun menyarankan agar Lindong menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan menyerap kekuatan pelahap. Sontak Lindong yang baru mengetahuinya, mereka pun langsung membagi tugas, di mana Xiao Diao dan boneka darah akan menahan harimau tersebut, sedangkan Lindong mencoba menggabungkan kedua kekuatan tadi. Tapi di sana Diao yang sudah mengeluarkan wujud setengah manusianya, lagi-lagi harimaunya pun malah dibuat gentar. Jelas Lindong lah yang langsung memanfaatkan akan hal itu dengan kekuatan gabungan tadi. Yang pada akhirnya harimau yang memang sedang tak siap, kali ini beneran harus terkunci pergerakannya. Di sanalah mereka pun baru mengetahui kalau monster harimau ini ternyata bisa berbicara. Dijelaskan monster di tingkat nirvana itu rata-rata memang bisa berbicara, di mana ia pun bilang kalau ia memang sangat menghormati Xiao Diao selaku klan raja dari binatang iblis. Tapi yang sedikit dipertanyakan kenapa Xiao Diao sampai mau membantu Lindong yang notabene adalah manusia. Yang ternyata harimau ini ada kebencian tersendiri kepada para manusia karena memang semua anak-anaknya sudah dibunuh oleh para pasukan dari dinasti Moyan. Alhasil Lindong pun mengatakan kalau tujuannya di sini bukan untuk membunuhnya, melainkan ingin meminta bantuannya untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tentunya Lindong pun juga menjelaskan kalau ia sudah membesarkan Xiaoyan sedari kecil dan sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Jadi karena Xiaoyan sudah terkena serangan telak, ia membutuhkan esensi darahnya untuk menyembuhkannya. Untungnya harimaunya tak keberatan sama sekali dan menyuruh Lindong untuk melepaskannya. Jelas melihat Xiaoyan yang memang sudah dirawat dengan baik, apalagi di tubuhnya juga sudah tercampur berbagai garis keturunan, ia pun bilang kalau ia memang bisa menyelamatkannya. Tapi sebelum itu ia pun mengingatkan sebelum ia meningkat ke ranah nirvana kemarin, ia pernah mendapatkan petunjuk dari senior klan harimau iblis. Sontak dialah yang kali ini dibuat kaget karena memang dengan begitu di dalam tubuh dari harimau ini sudah ada garis keturunan dari klan harimau iblis. Tentunya jika Xiaoyan bisa menyatu dengan garis darahnya, tak hanya lukanya saja yang akan disembuhkan, melainkan ia juga akan langsung menerobos ke ranah nirvana. Tapi jika gagal, tubuh Xiaoyan pasti akan hancur lebur dan ia pasti akan meninggal. Jelas Lindong yang memang percaya penuh dengan Xiaoyan, ia pun siap menerima resiko tersebut. Alhasil harimau pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung memberikan esensi darahnya. Yang pada akhirnya mereka pun juga tak mau berlama-lama dan bergegas menyembuhkan Xiaoyan di sebuah goa di dalam hutannya. Tapi sayangnya masalah belum selesai begitu saja karena terlihat tepat di depan dari goa tersebut sudah ada para pasukan dari dinasti Moyan yang dipimpin langsung oleh senior Sichuan, ya kan? Waduh. Alhasil menyadari kalau ada orang yang datang, Lindong lah yang akan menahan mereka semua, sedangkan Xiao Diao tetap akan di sini. Yang pada akhirnya Lindong pun langsung memancing mereka semua untuk meninggalkan goa tersebut. Awalnya Sichuan dan semua pasukan beneran terpancing akan hal itu dan langsung mengejar Lindong.
Sampai menyadari kalau mereka semua dibuat berputar-putar, ia pun sadar kalau Lindong hanya ingin mengulur waktu. Alhasil ialah yang memerintahkan semua bawahan untuk menggerbek goa tersebut, sedangkan ia akan menahan Lindong. Sontak menyadari kalau rencananya sudah ketahuan, Lindonglah yang kali ini dibuat panik. Apalagi ketika ia mau kembali ke goa, senior Sichuan sudah menghadangnya dan mengajaknya untuk berduel. Yang pada akhirnya mau tak mau ia pun harus menghadapi musuh terkuat ini. Tapi sayangnya senior Sichuan beneran sangatlah OP dan bisa dengan mudah menyudutkannya. Bahkan meskipun Lindong memaksanya dengan pertarungan jarak dekat, hal itu juga tetaplah sia-sia. Alhasil karena Lindong bertarungnya sambil mengkhawatirkan teman-temannya, ia pun juga tidaklah fokus. Bahkan kali ini ia harus menghadapi situasi hidup dan mati. Yang pada akhirnya Lindong pun mencoba untuk fokus ke pertarungan dengan mengeluarkan berbagai kemampuannya. Sayangnya musuh juga tak mau kalah dan kembali mengeluarkan golem miliknya. Untungnya Lindong langsung menggunakan teknik 5 jarinya yang membuat ia pun masih bisa bertahan. Tapi tak bisa dipungkiri teknik 5 jarinya tadi hanya mengalahkan golemnya saja, bukan orang aslinya. Yang pada akhirnya Lindong pun memutuskan untuk bertaruh saja dengan langsung mengeluarkan serangan dari jimat pelahap. Sayangnya senior Sichuan memang sangatlah OP dan berbeda dari musuh-musuhnya yang sebelumnya, di mana ia lagi-lagi bisa mengatasi teknik pelahap dan berhasil memberikan serangan balik yang telak. Jelas dengan tawa tipisnya senior Sichuan pun tak mau basa-basi lagi dan langsung berniat membunuhnya. Untungnya di saat itu jugalah tiba-tiba malah ada tongkat api yang menyelamatkannya. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan itu adalah Xiaoyan yang sudah berubah wujud ke mode manusianya. Ya lur ya, wede, King Xiaoyan nih bos. So dikatakan Xiaoyan juga sudah di ranah nirvana 1 yuan. Tapi minusnya Xiaoyan masih belum terlalu fasih dalam berbicara dan hanya mengetahui beberapa kata saja. Awalnya senior Sichuan tetap tak gentar sama sekali dan lagi-lagi mengeluarkan golem miliknya. Namun sayang Xiaoyan yang sudah berevolusi ini juga tak bisa diremehkan sama sekali. Yang pada akhirnya terbentuklah duo terbaik antara Lindong dan Xiaoyan yang langsung menunjukkan kapabilitasnya. Di mana Xiaoyan dengan tongkat apinya sedangkan Lindong dengan tombak apinya. Yang sudah jelas ketika duo terbaik sudah turun tangan, musuh pun pasti dibuat angkat tangan. Terbukti tak peduli seberapa kuat senior Sichuan, pada akhirnya ia tetap tak bisa apa-apa dan harus dikirim ke alam baka. Ya lur ya, waduh. Sontak Xiao Diao yang melihatnya juga akhirnya menghampiri mereka berdua. Yang ternyata ketika goa mau diserang oleh para pasukan dari dinasti Moyan tadi, harimau iblislah yang menolong mereka untuk membalaskan dendam anak-anaknya. Dan oleh sebab itulah Xiaoyan masih bisa berevolusi dengan tenang sampai berubah ke wujud manusia. Alhasil Lindong yang baru mengetahuinya juga sangatlah berterima kasih. Di sanalah melihat Xiaoyan yang masih memanggilnya dengan sebutan tuan, Lindong pun langsung melarangnya dan menyuruhnya untuk memanggilnya sebagai Take saja. Karena memang mulai detik ini Xiaoyan akan berganti nama menjadi Lin Yan dan mereka juga sudah resmi menjadi saudara. Di mana Lindong adalah Take pertama, Xiao Diao Take kedua, dan Lin Yan adalah yang terakhir. Sontak Xiao Diao lah yang lagi-lagi sedikit protes karena faktanya dari segi umur ialah yang paling tua di antara mereka semua. Ya lur ya, waduh. Yang pada akhirnya karena Sichuan sudah meninggoy, jadi mereka pun langsung fokus ke tujuan utama yaitu mencari harta karun kunonya. Tapi jelas sebelum pergi tak lupa Lindong tetap mengambil kantung penyimpanan milik musuhnya itu. Sedangkan di sisi lain kita pun lagi-lagi diperkenalkan oleh para pasukan dari dinasti Moyan yang bernama Sisen. Diketahui ialah senior pertama dari dinasti Moyan yang sudah di ranah nirvana 2 yuan. Di sana terlihat ia juga sudah mendapatkan kunci kunonya dan menyatakan kalau dinasti Moyan pasti akan menjadi pemenang besar dalam perburuan yang kali ini. Tapi sayang di saat itu jugalah seorang murid pun melaporkan kalau senior Sichuan secara resmi sudah terbunuh, di mana pembunuhnya adalah Lindong yang berasal dari dinasti Han.
Sontak menyadari kalau kunci kunonya juga sudah direbut oleh Lindong, senior si Sen pun langsung mengumumkan sayembaranya, di mana siapapun yang bisa menangkap Lindong, tak peduli dalam keadaan hidup dan mati, maka dinasti Moyannya akan memberikannya 1 juta pil nirvana. Ya lur ya, waduh, jadi buronan gini bro. Sedangkan Lindong sendiri di sana di kota yang Pangeran Moling pun menjelaskan menurut rumor beredar, ternyata kunci kuno itu tak hanya ada 1 melainkan ada 4. Jelas karena di tangan Lindong sudah ada 1, jadi kemungkinan 3 lainnya juga sudah didapat oleh dinasti-dinasti yang kuat. Sampai ketika Lindong mengajak Pangeran Moling untuk pergi bersama, sayangnya untuk yang kali ini Pangeran Moling pun harus menolak karena katanya untuk berburu harta kuno setidaknya harus memiliki kemampuan yang sangatlah kuat. Jelas karena menurutnya kemampuannya masih di bawah rata-rata, jadi ia pun tak mau menjadi bebannya Lindong lagi dan lebih baik berkultivasi saja di kota ini. Alhasil Lindong pun juga tak mau memaksa dan mereka pun secara resmi harus berpisah. Tentunya Pangeran Moling sendiri hanya berharap kepada Lindong agar perwakilan dari dinastiannya bisa memasuki sekte super. Di sana dijelaskan masih ada waktu 1 bulan sebelum memasuki rahasia kuno. Tentunya jika Lindong ingin bersaing, ia harus segera mencapai ranah alam nirvana dan tak bisa terus mengandalkan Lin Yan. Tapi sayang di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba mereka pun malah kedatangan sekelompok tamu. Yang ternyata mereka ini berasal dari dinasti Elang Langit. Di mana karena sayembara yang diadakan oleh dinasti Moyan kemarin, jadi mereka pun sangatlah tertarik dan berniat untuk menangkap Lindong. Sayangnya Lin Yan lah yang tak tinggal diam dan langsung menyapu bersih semua musuh tersebut. Tapi untuk Xiao Diao, meskipun Lin Yan bisa mengalahkan semua musuhnya, untuk teknik tongkatnya masih sangatlah berantakan. Dan oleh sebab itulah ia pun langsung memberikannya teknik pemahaman tongkat yang memang pernah ia temukan dulu. Berbeda dengan Lindong, penasaran kenapa sekelompok orang mengincarnya, ia pun langsung menginterogasinya. Yang sudah jelas kepala Lindong sekarang sudah memiliki harga 1 juta pil nirvana yang disayembarakan oleh dinasti Moyan. Selain itu Lindong juga mendapatkan satu informasi penting karena katanya 3 kunci kuno lainnya didapatkan oleh dinasti Yosuan, dinasti kuno, dan dinasti Moyan. Alhasil karena masalah semakin besar, Lindong pun langsung berniat untuk meningkatkan diri. Di mana keesokan harinya mereka pun langsung pergi ke suatu tempat yang katanya di dalam gerbang tersebut terdapat banyak sekali aura nirvana. Alhasil karena informasi ini valid dari penciuman Xiao Diao, Lindong pun mencoba membuka gerbang tersebut. Tapi ternyata segel sihir yang ada di gerbangnya sudah rusak parah. Tentunya jika ingin masuk ke sana, ia harus memperbaikinya terlebih dulu. Untungnya Lindong yang memang seorang master jimat, ia memahami soal segel tersebut dan langsung bergegas memperbaikinya. Namun sayang di saat itu jugalah ada sekelompok orang yang datang, yang ternyata itu adalah para pasukan dari dinasti iblis yang dipimpin oleh tuan mudanya yang bernama Wang Li, di mana Wang Li sendiri juga sudah di ranah nirvana 1 yuan. Sontak Lindong yang sibuk dalam membuka segelnya kali ini lagi-lagi harus mengandalkan Lin Yan untuk mengatasinya. Untungnya Lin Yan yang memang sudah di ranah nirvana, ia bisa dengan mudah mengatasi serangan dari musuhnya itu. Sampai Lindong pun juga akhirnya berhasil dalam membuka pintunya. Tapi di sana Wang Li juga tak mau melepaskan mereka begitu saja dan langsung menghujaninya dengan banyak pedang miliknya. Untungnya Lindong masih memiliki teknik segel angin dan petir yang membuat mereka pun beneran bisa masuk. Di sana di dalam menyadari kalau musuh berniat menghancurkan pintu gerbangnya, Xiao Diao lah yang meyakinkan kalau itu tidaklah mudah. Apalagi di depan gerbang tadi masih ada segel formasi. Yang pada akhirnya mereka pun tak terlalu memperdulikannya dan bergegas menjelajahi tempat tersebut. Sedangkan di depan benar saja para pasukan ini tak bisa menghancurkan pintu gerbangnya. Tapi di sana demi 1 juta pil nirvana, Wang Li sampai memerintahkan bawahannya untuk meminta bantuan dari dinasti beruang dan juga dinasti burung. Balik lagi ke Lindong, lagi-lagi penciuman dari Xiao Diao tak pernah meleset sama sekali.
karena terlihat aura nirvana di dalam sana beneran sangatlah banyak dan sangatlah cocok untuk berkultivasi. Apalagi di sana juga ada sungai darah yang katanya juga bisa disempurnakan menjadi pil nirvana. Awalnya Lindong yang tak tahu apa-apa berniat masuk ke dalam sungai tersebut. Untungnya dialah yang melarangnya karena katanya cara pelatihannya bukanlah seperti itu, melainkan mereka hanya perlu membuka segel yang ada di sana untuk melakukan penyerapannya. Yang pada akhirnya Lindong pun lagi-lagi tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan bergegas berkultivasi. Sedangkan di luar, bala bantuan dari dua dinasti tadi pun akhirnya sampai, di mana mereka adalah Chen Ku dan juga Hezu. Dikatakan mereka berdua juga sudah di ranah nirvana 1 yuan. Jelas Wang Lila yang mengatakan kalau Lindong sebagai buronan dari dinasti Moyan ada di dalam gerbangnya ini. Tentunya selama mereka bisa membunuhnya, maka hadiah 1 juta pil nirvana pasti akan dibagi rata. Alhasil mereka pun sepakat akan hal itu dan langsung menghancurkan paksa gerbang tersebut. Yang sudah jelas karena bersatunya 3 praktisi di ranah nirvana, tak butuh waktu yang lama untuk membuka paksa gerbangnya itu. Sontak Diao yang menyadari kalau musuh sudah menerobos masuk, ia pun benar-benar sangatlah panik. Apalagi sekelompok orang ini sudah ada tepat di depan mata. Untungnya Lin Yan lah yang lagi-lagi turun tangan untuk menghadang semua musuh tersebut. Bahkan ketika mereka ingin menyerang, di saat itu juga lah petir pun di mana-mana yang menandakan kalau King Lindong sudah resmi menembus ke ranah alam nirvana. Ya lur ya, wede, sikat King. Tapi meskipun begitu, ketiga tuan muda ini tetap tak gentar sama sekali dan tetap mencoba untuk menyerang. Sayangnya Lindong dengan mode nirvananya ini benar-benar terlalu OP ya lur ya. Terbukti meskipun melawan 3 orang sekaligus, ia tetap bisa menyudutkannya. Sedangkan untuk Lindong melihat musuh yang masih belum menyerah, ia pun langsung mengeluarkan teknik perangko legend 5 jarinya. Yang pada akhirnya ketiga tuan muda yang sok-sokan ini seketika langsung menjadi tuan muda geprek, iya kan? Tapi karena serangan itulah membuat tempatnya pun langsung runtuh, yang membuat mereka pun langsung bergegas pergi keluar. Tentunya dengan meningkatnya Lindong kerana nirvana 1 yuan ini, ia pun lagi-lagi semakin pede. Bahkan tujuan berikutnya adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi sayangnya season 5 dari series dunia persilatan atau yang lebih dikenal sebagai Wudong Xiangkun harus berakhir sampai di sini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang impression di season 5 ini? Kasih nilai 1 sampai 10 bagaimana keseruannya? Kalau menurut Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 7/10. Di mana season 5 yang disinyalir adalah turnamen 100 dinasti, sayangnya hal itu masih sangatlah jauh. Tapi dari segi alur cerita dan pengembangan dari masing-masing karakternya masih sangatlah oke. Apalagi di season 5 ini Xiaoyan yang menjadi manusia lah yang menurut Mimin menjadi nilai plusnya. Selain itu untuk para villain sendiri menurut Mimin juga sangatlah kurang. Bahkan villain perempuan seperti Nonamu yang sempat menarik perhatian malah hanya sebentar saja. Terlebih lagi sampai akhir episode Lang Tian tak diketahui sama sekali. Tapi dari secara keseluruhan masih oke-oke aja. Bahkan Mimin pribadi masih sangatlah menikmati dalam maraton seriesnya ini. Oke lah, mungkin itu aja. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.